Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febri John dengan NPM 6204003. Baiklah, saya akan mempresentasikan pada matkul Halal and Green Logistik yang mana berjudul dengan tema Green Design. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari Green Design. Green Design merupakan konsep perencanaan sebuah produk atau hasil teknologi yang lebih memperhatikan dampak dari keberadaan terhadap lingkungan, baik dalam proses penciptaannya maupun hasil produk yang diciptakan secara efisiensi, efektivitas, penggunaan energi, dan sumber daya yang digunakan. Nah, tujuan dari Green Design ini yang pertama yaitu untuk mengurangi dampak negatif dari limbah produk yang tidak dapat didaur ulang, mulai dari proses produksi hingga hasil akhirnya, sehingga produk atau bangunan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dan memiliki konsep keberlanjutan. Yang kedua, yaitu untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbaru pada produk yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi emisi yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, yaitu meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Yang keempat, yaitu desain semua produk memiliki kemampuan untuk didaur ulang sangat baik. Yang kelima, yaitu untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Selanjutnya, yaitu prinsip dasar Green Design, yang mana meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu low impact material, yang mana memanfaatkan bahan non-toksik dan diproduksi secara ramah lingkungan. Yang kedua yaitu efisiensi energi, yaitu menggunakan atau membuat produk yang membutuhkan energi yang minimal, dan kualitas dan daya tahan, yaitu produk memiliki usia yang panjang. Selanjutnya yaitu reuse and recycle, yang mana rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan sehingga setelah masa pakai berakhir. Selanjutnya yaitu renewability, yang mana bahasa itu berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumber daya terbaru, serta dapat diolah menjadi kompos. Selanjutnya yang terakhir yaitu sehat, yang mana produk tidak berbahaya bagi lingkungan serta penggunanya. Selanjutnya yaitu konsep Green Design dan pengaplikasiannya. Yang ini saya ambil contoh pada rumah tinggal yang mana dapat diaplikasikan. Yang pertama yang itu yaitu memperbanyak bukaan. Yang dimaksud bukaan pada bangunan adalah pintu, seperti pintu, jendela, taman dalam ruangan, skylight, atau jendela pada atap. Dengan memperbanyak bukaan pada suatu bangunan, maka akan meminimalisir pemakaian energi listrik yang digunakan untuk lampu atau air, conditioner ruangan, dengan memaksimalkan penggunaan cahaya dan sirkulasi alami juga akan lebih menyehatkan baik secara psikis maupun psikologis penghuni bangunan. Selanjutnya yaitu penggunaan tanaman dalam ruangan, yang mana tanaman hijau alami telah terbukti mampu menyegarkan pandangan mata dan suasana ruangan secara keseluruhan. Dalam beberapa penelitian juga membuktikan bahwa peletakan tanaman hijau dalam ruangan juga mampu meningkatkan produktivitas penghuni ruangan, yang mana metode peletakan tanaman dalam ruangan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan vertical garden, penggunaan tanaman
sansevieria dalam pot, taman mini di belakang atau tengah ruangan, maupun tanaman sebagai hiasan ruangan. Selanjutnya, yaitu menggunakan material daur ulang, yang mana konsep daur ulang dengan mengolah kembali barang bekas yang tidak terpakai menjadi barang dengan nilai fungsi guna yang baru adalah suatu tindakan praktis dari kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengolah sumber daya secara mandiri, yang mana konsep green design akan lebih maksimal apabila suatu bangunan mampu mendapatkan dan mengolah energi yang dibutuhkan sendiri. Hal ini paling sederhana adalah dengan penggunaan sel surya. Hal ini paling sederhana adalah dengan penggunaan sel surya untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan untuk peralatan elektronik yang ada pada suatu bangunan. Sedangkan lebih kompleksnya, suatu bangunan diharapkan dapat mengolah kebutuhan air dan memiliki pengolahan sampah sendiri. Yang mana gambar dari konsep desain dan pengaplikasiannya tertera pada slide yang ini. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.